Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Komarudin MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah materi PAI di SMP, SMA, dan SMK. Perkenalkan, nama saya Mariani, kelas 5K, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Wathon, Lombok Timur. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Psikologi Belajar Siswa dalam Metode Pengajaran Pendidikan Agama Islam. Oke, langsung saja ya. Psikologi belajar pada dasarnya mempelajari tingkah laku, proses berpikir, perasaan, serta bagaimana individu merespon lingkungannya. Belajar merupakan proses perubahan perilaku yang terjadi melalui pengalaman, interaksi, dan latihan. Karena itu, proses pembelajaran merupakan situasi psikologis yang kompleks, sehingga guru perlu memahami faktor-faktor psikologi siswa agar dapat mengatasi hambatan belajar dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Faktor seperti motivasi, minat, kesiapan mental, gaya dalam pembelajaran, dan emosi sangat mempengaruhi pemahaman dan hasil belajar siswa. Jika aspek psikologis ini diabaikan, pembelajaran cenderung akan bersifat monoton. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke metode. Dalam dunia pendidikan, ada banyak metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Metode-metode ini harus disesuaikan dengan berbagai faktor seperti situasi dan kondisi di mana kegiatan belajar sedang berlangsung. Apa sih yang dimaksud dengan metode? Metode adalah alat dalam pelaksanaan pendidikan atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi. Dalam pengajaran pendidikan agama Islam, guru memerlukan metode yang tepat untuk menyampaikan materi agar sesuai dengan tujuan pendidikan agama. Ada beberapa macam metode seperti metode diskusi, role playing, metode kisah, dan problem based learning. Yang pertama yaitu metode diskusi adalah melibatkan sekelompok orang yang berinteraksi secara tatap muka, baik informal maupun formal, atau interaksi timbal balik untuk bertukar pengalaman, informasi, ide, atau memecahkan suatu masalah. Role playing adalah metode pembelajaran yang menugaskan siswa untuk memerankan tokoh karakter yang dituangkan dalam bentuk drama. Yang selanjutnya, metode problem based learning adalah metode pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah dunia nyata sebagai motivasi untuk belajar. Yang terakhir yaitu metode diskusi adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar melalui penyampaian cerita secara lisan. Contohnya seperti menceritakan kisah-kisah Nabi dan tokoh Islam lainnya. Nah, metode di atas dapat meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan pengalaman belajar yang lebih hidup. Metode yang tepat akan membuat materi yang sulit menjadi mudah dipahami dan menumbuhkan minat belajar siswa. Selanjutnya, motivasi belajar. Motivasi belajar memegang peranan penting sebagai pendorong, pengarah sekaligus penggerak perilaku siswa.
Ada dua macam motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini dapat mendorong siswa belajar karena keinginan dari dalam diri sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik muncul dari faktor luar seperti penghargaan atau nilai. Keduanya berkontribusi terhadap semangat belajar siswa dan pencapaian prestasi siswa. Adapun fungsi dari motivasi di sini sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi. Karena ketika seseorang melakukan suatu usaha, harus mendorong keinginannya dulu dan menentukan arah perbuatannya ke arah tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, siswa dapat menyeleksi perbuatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan sehingga dapat berfungsi bagi tujuan yang hendak dicapainya. Selain motivasi, keterlibatan siswa juga menjadi indikator yang sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam. Keterlibatan tersebut mencakup 3 aspek, yaitu keterlibatan kognitif, emosional, dan perilaku. Ketiganya saling berkaitan dalam menciptakan pengalaman belajar yang utuh. Siswa yang terlibat secara kognitif akan berpikir kritis dan memahami materi secara mendalam. Keterlibatan emosional membuat siswa merasa nyaman, berminat, dan antusias. Sementara keterlibatan perilaku menunjukkan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. Keterlibatan kognitif dan emosional yang tinggi biasanya dikaitkan dengan keterlibatan perilaku yang tinggi, sehingga pembelajaran menjadi jauh lebih bermakna dan lebih efektif. Secara keseluruhan, pembelajaran pendidikan agama Islam akan efektif apabila guru mampu mengkombinasikan pemahaman psikologi belajar, pemilihan metode pengajaran yang tepat, pembangunan motivasi, serta penciptaan keterlibatan siswa. Keempat aspek ini saling mendukung dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bermakna, dan mendorong siswa untuk tidak hanya memahami ajaran Islam secara kognitif, tetapi juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermakna bagi kita semua. Saya Mariani pamit undur diri. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.